Halo semuanya. Di era saat ini, dan dalam beberapa dekade mendatang, kemungkinan terjadinya perang skala besar secara langsung antara negara-negara besar di dunia sangat kecil, dan bahkan kemungkinan terjadinya perselisihan kecil pun sangat rendah. Kekuatan-kekuatan besar yang disebutkan di sini terutama merujuk pada 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa kita sampai pada kesimpulan ini? Karena zaman telah berubah. Aturan perang yang telah lazim dalam masyarakat manusia selama puluhan ribu tahun semuanya telah gagal dalam setengah abad terakhir. Umat manusia telah memasuki era baru, dan bentuk perang pun telah berubah. Mari kita lihat dulu mengapa orang-orang di zaman dahulu gemar memulai perang. Pada zaman dahulu, peperangan sangat sering terjadi dan sangat kejam. Dan pembantaian merupakan kejadian yang umum. Pihak yang menang sering melakukan pembantaian setelah menduduki sebidang tanah. Pemenangnya akan membunuh semua pria yang awalnya tinggal di sana dan lebih tinggi dari roda. Hanya menyisakan anak-anak dan wanita yang hidup. Para pemenang akan mengambil perempuan, dan mereka juga akan membesarkan dan mengasimilasi anak-anak kecil, yang juga akan menjadi alat perang di masa depan. Namun dibandingkan dengan pembantaian yang lebih brutal di seluruh kota, hal ini masih bersifat manusiawi, dan setidaknya perempuan dan anak-anak masih tertinggal. Seberapa brutalnya pembantaian seluruh kota pada zaman dahulu? Itu berarti membunuh semua orang di kota tanpa membiarkan satu orang pun hidup. Jumlah orang yang terbunuh pada perang kuno jauh melebihi yang terbunuh pada perang modern. Setiap kali dinasti baru didirikan, biasanya jumlah penduduk nasional turun hingga hanya 10% dari jumlah aslinya. Mengapa perang zaman dahulu sangat suka membunuh orang? Karena pada era pertanian feodal, peternakan dan perkebunan merupakan inti ekonomi, dan tanah merupakan satu-satunya sumber kekayaan. Pada era itu, populasi merupakan yang paling tidak berharga. Selama raja-raja kuno menduduki tanah ras asing, mereka akan membunuh sebagian besar laki-laki asing dan menangkap perempuan ras asing untuk terus memperbanyak keturunan mereka. Hanya dalam beberapa dekade, jumlah penduduk akan meningkat secara signifikan. Ketika populasi mencapai jumlah tertentu, lahan tidak akan cukup, konflik baru akan muncul, dan perang serta pembantaian baru akan dimulai lagi. Oleh karena itu, di era monarki feodal, model ekonomi pertanian yang berpusat pada lahan ditakdirkan untuk menjadikan pembantaian dan peperangan sebagai hal yang lumrah. Dan era kejam itu berangsur-angsur lenyap seiring datangnya era industri. Pada tahun 1765, revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris. Revolusi industri membawa manfaat besar bagi Inggris, memungkinkan Inggris memperoleh produktivitas tinggi, dan juga membuat Inggris menjadi kerajaan besar yang berpengaruh di seluruh dunia. Pada tahun 1938, populasi di bawah kekuasaan Inggris adalah 458 juta jiwa, yang mencakup sekitar 25% dari total populasi dunia saat itu. Wilayah yang dikuasai Britania Raya mencakup sekitar 24,75% dari total luas daratan dunia. Saat itu, Inggris juga menguasai pusat transportasi dan lokasi strategis dunia. Inilah penguasa yang muncul selama revolusi industri, begitu kuat hingga mengerikan. Namun, dalam proses menaklukkan dunia, Inggris yang begitu kuat tidak melakukan pembantaian besar-besaran, apalagi pembantaian kota. Mengapa demikian? Karena keuntungan. Produktivitas besar yang ditimbulkan oleh revolusi industri membuat kekayaan Inggris tidak lagi bergantung pada tanah, tetapi pada mesin. Mesin ini memiliki tapak yang sangat kecil tetapi menghasilkan banyak. Produk-produk industri di Inggris harus dijual dalam waktu singkat. Jika tidak bisa dijual,
krisis ekonomi akan terjadi. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk di wilayah koloni Inggris mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya menjadi konsumen produk-produk industri Inggris, mereka juga dapat terlibat dalam pertambangan, penanaman, produksi, delal, menyediakan tenaga kerja untuk produksi industri Inggris. Dari sini dapat dilihat bahwa di era industri, tanah bukan lagi sumber kekayaan yang paling penting, dan inti kekayaan adalah mesin dan pasar. Oleh karena itu, sebagian besar perang di era industri tidak terjadi memperebutkan tanah, tetapi memperebutkan 3 hal lainnya: sumber daya, energi, dan ruang pasar. Karena manusia telah menjadi bagian penting dari produksi industri, status mereka telah jauh lebih baik dibandingkan dengan era monarki feodal. Oleh karena itu, kemungkinan manusia bertahan hidup dalam peperangan di era industri jauh lebih tinggi daripada di era monarki feodal. Di era sekarang, 5 anggota tetap, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kekuatan regional lainnya semuanya adalah negara-negara industri yang kuat. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak permintaan akan tanah. Banyak gesekan yang disebabkan oleh wilayah sebagian besar. Untuk menjaga martabat dan wajah negara, bukan untuk menduduki tanah. Negara-negara besar saat ini kemungkinan besar tidak akan mengalami konflik atas tanah. Namun pasti akan terjadi konflik mengenai kepentingan ekonomi. Yang paling dihargai oleh negara-negara industri bukanlah tanah, tetapi ekonomi. Karena konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan ekonomi, maka kita harus menghitung terlebih dahulu perhitungan ekonomi. Jika setelah menghitung perhitungan, kita menemukan bahwa perang merupakan kerugian, maka tidak perlu berperang. Jika tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan beberapa cara dengan biaya ekonomi yang lebih rendah, maka Anda masih dapat mencobanya, seperti perang dagang dan perang teknologi. Namun konflik militer langsung tidak mungkin terjadi. Pertarungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah contohnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat telah mengalami banyak konfrontasi. Bahkan ketika hubungan mereka sedang dalam kondisi paling tegang, tidak ada sedikit pun gesekan antara kedua negara. Mengapa? Karena senjata nuklir. Untuk menghancurkan kekuatan nuklir, tujuan tersebut sama sekali tidak mungkin dicapai melalui perang. Karena hasil akhirnya akan mengakibatkan hancurnya peradaban manusia secara keseluruhan. Suatu harga yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. 5 negara besar di dunia saat ini adalah negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir dan telah membentuk keseimbangan teror yang rumit. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya konflik militer skala besar secara langsung antara kelima negara tersebut saat ini dan dalam beberapa dekade mendatang hampir nol. Tetapi ini tidak berarti tidak akan ada perang antara kekuatan besar. Faktanya, peperangan antara negara-negara besar tidak pernah berhenti, tetapi bentuk perang telah lama berubah. Di era sekarang ini, bagi negara-negara besar, cara perang yang paling hemat biaya adalah perang opini publik dan perang ideologi. Setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk menduduki posisi yang menguntungkan dalam hal ideologi dan opini publik, dan kemudian terus menunggu peluang yang paling tepat untuk menjerumuskan lawan ke dalam satu atau lebih perang proksi. Jika sebuah negara besar yang terjebak dalam rawa tidak dapat menahan tekanan ganda dari kekuatan internal dan eksternal, negara tersebut mungkin akan runtuh secara langsung dari dalam. Inilah bentuk utama perjuangan yang terjadi di antara negara-negara adikuasa utama dunia saat ini. Mereka yang menantikan dan memicu perang nuklir antara negara-negara besar setiap hari sebaiknya tutup mulut sekarang, karena selama manusia belum kehilangan akal,
Hal itu tidak akan pernah terjadi. Jika perang nuklir antara negara-negara besar benar-benar terjadi suatu hari nanti, itu akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Saya berharap hari itu tidak akan pernah datang. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.